Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatan liman a'azakumullah jami'an, teman-teman semua jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa kajian Paris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini rame ya. Ini jangan-jangan posternya menipu, dipikir pembicaranya adalah ini ya pemeran utamanya gitu. Jadi banyak yang pengen hadir, ternyata itu ya. Memang hari ini kita mencoba untuk membahas sesuatu yang memang kekinian. Saya juga nggak tahu kenapa ya, nggak pernah nonton, memang juga nggak ada filmnya, juga ada niatan ingin nonton gitu ya. Tapi selentingan informasi kok orang nyebut selalu kalimat-kalimat yang selalu populer dari tokoh ini. Dan ini memang sesuatu yang biasanya akan menjadi tren ya. Sebuah film memang membentuk persepsi kepada kita, dan biasanya habis ini muncul tuh ya tokoh-tokoh yang tiba-tiba memplagiat kan. Biasanya dulu begitu ada film yang terkenal misalnya Pak Aceh, atau mungkin dulu yang pertama AADC gitu, tiba-tiba muncul banyak iklan yang sembunyitis begitu. Setiap ditanya mau kemana kamu, Karawang Bekasi. Kamu ini siapa? Aku ini binatang jalan. Sok-sok puisi gitu. Ya, sekali ngirim puisi romantis judulnya apa? Pangeran Diponegoro. Nggak ada puisi perang gitu. Nah, hari ini sebenarnya kita lebih fokus kepada kenapa kalimat yang populer bahwa rindu itu berat ya. Harus kita berpikir sederhana. Berpikirnya adalah ternyata memang apa yang ada di pikiran kita berdasarkan pengalaman hidup kita mempengaruhi betul nanti apa yang menjadi beban dan perhatian kita dalam kehidupan. Orang-orang yang selama ini memang dilanda asmara, kalimatnya memang yang tadi ya, karena dalam hidup dia urusan cinta ini nomor satu, sehingga bagi dia rindu itu yang berat. Beda sama misalnya yang gagal diet, bagi dia badan saya yang berat ya, biar saya yang tanggungkan gitu ya. Bagi mama yang rempong, bagi dia adalah ketika misalnya mengurus anak ya, yang 5 itu berat. Bagi anak alay apa yang berat ya, bagi anak alay yang berat itu adalah ketika kehabisan kuota kan. Jadi memang beda ya. Dan ada juga yang berat ya ketika ditanya kapan nikah kan gitu ya. Ini jomblo akut biasanya. Jadi kalau kita lihat berat, sesuatu yang berat itu di dalam pikiran kita sejatinya dipengaruhi dengan pengalaman dan pikiran kita terhadap sesuatu. Sehingga hal-hal seperti ini perlu kita luruskan agar kita jangan terjebak. Jangan terjebak dalam sesuatu yang merugikan urusan akhirat kita. Karena kalau kita lihat misalnya kalimat yang selama ini diucapkan oleh anak-anak muda, ketika dia sudah ngefans sama sesuatu, kadang dia melupakan urusan terkait dengan hal yang berkaitan dengan urusan akhiratnya, yaitu ketika dia melupakan yang terkait dengan urusan agamanya. Sehingga kadang cinta ini membuat seseorang itu lalai, membuat orang ini lupa akan tanggung jawabnya. Dan ini kita bisa lihat betapa merananya orang ketika misalnya putus cinta. Betapa merananya orang misalnya ketika dia gagal untuk menikah dibandingkan misalnya dia gagal untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Nah, berbeda dengan misalnya dengan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka memang dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka memaknai sesuatu yang berat,
maka kita lihat bagaimana fokus urusan mereka semua terkait dengan urusan akhirat. Terlebih yang terkait dengan yang kita sebut dengan dosa tadi. Judul ini kan, judul hari ini kita membahas bahwa tentang bahwa yang berat itu adalah dosa. Dan itu bukan suatu yang ternyata disepelekan. Para sahabat ternyata ketika membahas dosa mereka mengakui itu. Bahkan ketika Rasulullah misalnya memberi kabar bukan dosa ya. Misalnya ketika salah satu sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf dikabari dia akan masuk surga. Engkau akan masuk surga wahai Abdurrahman. Yang lain berjalan cepat dengan pesat, dengan melesat, khusus engkau jalannya merangkak. Khusus engkau ya Abdurrahman jalannya merangkak. Tuh bayangkan. Apa reaksi Abdurrahman? Dia langsung nangis. Nangis terseduh-seduh sesenggukan. Kenapa? Bayangkan padahal dijamin masuk surga. Ya. Walau ternyata merangkak itu membuat suatu dia nggak nyaman. Ya kalau kita yang penting mah ada jaminan ya, mau merangkak, mau dilempar kan nggak apa-apa. Mau ditendang yang penting nggak kelewatan kan gitu ya. Yang penting sampai ke surga. Ternyata Abdurrahman ketika dikasih tahu bahwa masuk surga dia merangkak, dia menangis. Apa alasannya? Kemudian Rasul menyebutkan harta. Hartanya itu salah satu penghambatnya. Kenapa? Hisab terhadap hartanya menyebabkan dia itu sulit untuk mendahului para sahabat yang lain. Di mana urusan dia dengan KPK akhirat bertanya tentang dari mana hartanya, itu membuat dia prosedur pertanyaannya itu membuat dia berjalan untuk melangkah surga sedemikian lamanya. Dan hal itulah membuat yang namanya Abdurrahman menangis. Sehingga akhirnya apa? Itulah yang berat dalam hidup dia. Saat itu itulah yang berat karena urusan akhirat bagi dia sangat penting. Maka ketika dapat amanah yang namanya harta itu sesuatu yang berat, maka buru-buru dia meringankannya dengan cara apa? Dengan dia akhirnya menginfakkan seluruh hartanya. Dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Atau kita melihat misalnya bagaimana ketika sahabat yang kita kenal sebagai kekasih Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketika mendapatkan mendengar hadis yang sebenarnya mungkin sebagian orang merasakan sepele, tapi bagi Abu Bakar dia merasakan ini sebagai suatu hal yang harus diperhatikan. Apa? Larangan isbal. Ketika dikasih tahu bahwa akan masuk ke dalam neraka orang-orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki, maka saat itulah Abu Bakar merasakan sesuatu yang berat. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kainnya selalu menutupi mata kaki. Menangislah Abu Bakar. Di situ Rasulullah menghiburnya. Apa kata Rasul? Kalau engkau beda ya Abu Bakar. Kalau engkau kan karena melorot, ya. Karena melorot sehingga itu. Tapi itu membuat Abu Bakar merasakan betapa hanya karena celananya yang melorot, kainnya yang melorot sampai menutupi mata kaki, membuat dia akhirnya merasakan hidup betapa ini suatu yang berat. Betapa ini suatu berat. Perhatikan. Bagaimana pemahaman seseorang terhadap urusan akhirat, bagaimana pikiran seseorang terhadap urusan akhirat mempengaruhi apa yang menjadi fokus dia dalam masalah terkait dengan berat tadi. Suatu saat Rasulullah menyampaikan sebuah ayat yang turun pertama kali, yaitu ayat surat Al-Hujurat ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sautik fawqan nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Jangan kamu tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Dan inilah salah satu menariknya para sahabat. Setiap ayat turun, mereka langsung merasa ini ayat buat siapa nih. Dan mereka tidak menuding siapapun, paling mereka merasa diri sendiri. Salah satu sahabat yang ketika ayatnya turun langsung merasa ini ayat teguran buat saya, ini ayat gue banget. Dia merasa ini ayat buat saya. Kenapa? Karena dikenal bahwa sahabat bernama Sabit bin Qais, dia kalau ngomong itu terbiasa suaranya itu meninggi, ya, dan ini sudah habitnya dia. Dia boleh tanya, mau mana? Gitu. Apa kabar? Gitu. Dia biasa teriak, dan itu kebiasaan dia. Apa yang terjadi? Apakah ketika ayat turun dia langsung merasa, itu mah biasa sepele ya. Ini udah kebiasaan saya. Tidak. Ayat ini tidak mengancam
tidak menyebutkan siapa yang meninggikan surah hadapan Nabi dia akan masuk neraka, dipotong bagian tubuhnya, tidak. Ternyata hal ini membuat 3 hari 3 malam Sabit bin Qais tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Dia langsung merasakan tubuhnya itu merasakan gelisah, merasakan beratnya. Kenapa? Karena pernah bersuara melebihi desibel suara kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bayangkan. Ini salah satu bagaimana para sahabat menyikapi bagaimana yang berkait dengan urusan akhirat. Jadi kalau selama ini banyak sekali kita temukan anak-anak muda mendapatkan misalnya hal-hal yang paling berat dalam hidupnya, ini menunjukkan bahwa urusan akhirat masih dipandang sepele, masih dipandang sepele. Lagi-lagi kita belajar dari para sahabat. Mereka benar-benar kalau ayat turun, mereka tidak lagi ingin bermain-main dalam hal urusan tersebut. Ya, mereka langsung selesai. Ya, bahkan mereka mengalahkan sesuatu yang membuat mereka terpenjara dalam hal-hal yang buruk yang diharapkan Allah. Diceritakan juga misalnya salah satu sahabat yang bernama Tolhah, salah satu sahabat yang kita kenal. Sejak awal dia sudah memiliki perasaan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sejak kecil sudah kelihatan bakat cantiknya. Ya, orang cantik itu dari kecil sudah kelihatan. Ini cantik alami ya. Beda yang memang operasi plastik kan gitu. Ya. Dari kecil kita ngapain sudah gede kok, ya Allah kok menarik sekali ya. Pasti ada plastik tetangga yang hilang kan gitu. Ketika dia merasakan melihat wajah Aisyah, dia berniat pokoknya kalau Aisyah sudah balik, saya akan melamarnya untuk menjadi istri saya. Qadarullah, ternyata Rasulullah lebih dulu melamar, bahkan sebelum Aisyah balik, sebelum Aisyah cukup umur. Walaupun akhirnya Aisyah digauli setelah dia mendapatkan haid pertamanya. Saat itulah ada rasa yang dipendam di dalam jiwa Tolhah. Namun dia disampaikan itu tidak sampaikan kepada Rasulullah dan kepada yang lain, cukup dipendam dalam hatinya saja. Dan untuk mencuri perhatian, bagaimana mencari-cari waktu untuk memandangi Aisyah, kadang-kadang Tolhah itu harus berupaya untuk sering-sering silaturahim ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dia silaturahim niatnya sih modus melihat Aisyah aja. Kebetulan ayatnya belum turun, ayat hijab belum turun. Jadi ayat hijab belum turun. Nah begitu memandang wajah Aisyah yang sekelebat saja, timbul, bangkitlah perasaan dia, ya Allah cantik sekali. Muncullah kalimat dalam hati dia yang itu langsung dijawab oleh Allah lewat sebuah surat. Apa yang dia inginkan dalam hati dia? Pokoknya nanti kalau Aisyah sudah jadi janda, langsung saya lamar. Sudah langsung ya, nanti jandamu. Ya, ini semangat luar biasa. Bukan lagi sebelum janur kuning berkibar, sebelum bendera kuning berkibar. Niatnya adalah begitu. Dan Allah Maha tahu isi hatinya Talhah. Maka langsung turunlah ayat yang berkaitan dengan ayat hijab. Yang kedua yang mengharamkan janda-janda Rasul untuk dinikahi, haram. Janda-janda Rasul haram untuk dinikahi. Maka ketika ayat ini turun, Talhah langsung menangis. Menangis bukan karena cintanya nggak kesampaian, bukan karena cinta dia nggak bakal sampai. Dia menangis kenapa? Karena dia telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang ada dalam hati dia untuk mengambil Aisyah kalau sudah jadi janda. Padahal salah satu hadis Rasul mengatakan bahwa seorang istri bersama dengan suaminya yang terakhir. Maka kalau dia misalnya menikahi Aisyah, maka dia telah mengambil Aisyah dari sisi Rasulullah nanti di akhirat. Artinya Aisyah tidak lagi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah dia menangis. Dia menangis. Dia tahu bahwa cintanya ini cinta yang haram, cinta yang dipaksakan. Dia akhirnya apa yang dilakukan? Dia membebaskan budaknya. Kemudian dia berinfak yang luar biasa besarnya, beberapa ribu dinar. Tidak cukup dengan itu, dia langsung tawaf, dia jalan kaki. Bagaimana dia berkeliling ya Ka'bah hanya untuk menebus dosanya. Maka dia pun tidak mau larut dalam perasaan tersebut. Dia tahu bahwa cinta ini harus kalah kepada cinta yang tidak dihalalkan, ini harus kalah oleh cinta yang jelas, yaitu cinta kepada Allah.
Apa yang dilakukan tolak? Dia langsung menikah. Siapapun, pokoknya asal jangan kepikiran kepada Aisyah. Ya, pokoknya Aisyah KW adalah gitu ya. Kalau dia nikahilah Aisyah yang lain. Dan memang dia tidak bisa membohongi perasaannya. Makanya setelah menikahi Aisyah, menikahi wanita yang lain, ternyata lahirlah anak pertamanya, dan demi mengenang perasaannya kepada Aisyah, dia memberi nama kepada anak wanitanya pertama dengan nama Aisyah juga. Aisyah binti Tolhah. Ini hanya mengenang, ya, mengenang mantan, kan gitu ya. Ini juga wajib para istri curiga kalau suatu saat, ya, ketika seorang suami memberi nama anak pertamanya, dia jangan-jangan nama mantan. Kebetulan anak nama pertamanya Bambang, nama mantan gitu. Karena ternyata dulu pernah lekong, bukan nih. Ikhwatan mana azamullah. Perhatian terhadap masalah akhirat inilah yang harus menjadi hal yang mendasar di kalangan anak muda. Sebab inilah awal mula dari hidup yang gelisah. Hidup yang gelisah ketika dia terpenjara dalam cinta yang sejatinya membuat dia tidak bisa merdeka dalam hal ini. Penghambaan kepada cinta, terlebih cinta yang tidak dihalalkan oleh Allah. Sebab kita tidak tahu betapa saat kita melakukan hal-hal yang diharamkan sebelum terjadi ucapan akad, kita lupa sejatinya kalaupun terjadi pernikahan dan pernikahan yang dilalui dan proses yang tidak berkah, ketahuilah itu utang piutang. Maksudnya gimana? Ketika kita meromantis di awal-awal nikah, sebelum yang namanya sah, maka biasanya Allah menagihnya dengan hidup yang resah ba'da dia nikah. Sebab dia telah mengambil apa yang sejatinya belum waktunya. Dia telah korupsi dalam hal yang belum tiba waktunya. Maka Allah menagih. Inilah rumus kehidupan. Maka kita lihat betapa banyak pasangan yang awalnya romantis di awal-awal nikah. Ya, sebelum nikah maksudnya, menjalani pacaran dengan romantis. Ada yang 8 tahun selalu mengirim kalimat puisi. Kalimatnya romantis, I, beben gitu ya. Setelah menikah, nyet kan gitu ya. Ini berubah dari ayam, bebek ke monyet ya, spesies baru. Kenapa bisa seperti itu? Umumnya karena ternyata keromantisan yang muncul di awal-awal sebelum nikah, sebelum halal, keromantisan yang tidak berkah. Maka akhirnya apa? Rumah tangga yang dimulai dengan suatu yang dengan hal yang kotor, maka Allah akan tagih. Pada saat awal pernikahan pasti ada masalah. Muncullah gejolak-gejolak yang tidak terprediksikan, di mana pasangan yang semula kita anggap sempurna, tiba-tiba baru ada sedikit celahnya, pasti udah langsung kita keluar tanduk kita. Dulu perasaan kita mudah banget memaafkan, awal-awal masih pacaran, biasa begitu. Ya, ketika misalnya dia telat dikit, kan kita bilang nggak apa-apa. Dia ngilangin misalnya harta kesan kita belikan mobil, mobilnya hilang, kan gitu ya, nggak apa-apa. Buat kamu, yang penting bukan kamu yang hilang. Kan begitu ya. Begitu nikah baru Tupperware hilang jadi perkara. Tupperware ku mana? Ketinggalan, astagfirullah gitu ya. Udah 3 kali, talak 1 juga. Emang hal-hal seperti ini kadang nggak kita antisipasi. Kok kenapa ya bisa seperti ini? Sering kita lupa bahwa gairah cinta di awal nikah itu telah kita beri, nikmatnya telah hilang. Saya kasih logikanya ya. Logikanya kayak orang yang berbuka puasa tetapi sejatinya dia tidak puasa. Apa nikmatnya itu tidak terasa. Orang kalau yang puasa bohong-bohongan, misalnya dia pura-pura puasa tapi ketika nggak ada orang, dia misalnya dia minum es cendol ya, lagi nggak ada orang misalnya, nggak ada temennya, dia sempet-sempet misalnya ngisep permen, minum es kelapa ya, ngemil nasi goreng kan ya. Ini beda kan, nasi goreng masih ngemil ya. Jadi ketika dia melakukan ini, begitu datang waktu berbuka, nikmatnya tidak ada. Nikmatnya tidak ada. Berbeda dengan orang yang dia berpuasa sungguh-sungguh.
Maka lihat orang berpuasa sungguh-sungguh, begitu buka, kobokan aja rasa enak. Jadi kobokan itu kan gitu ya, ngelihat karet gelang aja, masya Allah, gitu ya. Itu kenapa? Karena memang itulah yang Allah berikan nikmat. Nikmat ternyata bukan apa yang kita rasakan, tapi ketika kita telah mengurangi ya jatah dari syahwat kita, dan begitu dihalalkan nikmatnya berkali-kali lipat. Maka itu yang kita rasakan. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang menahan diri dari syahwat. Maka malam pertama bagi orang-orang yang sebelumnya dia tidak pernah pacaran, maka pegangan tangannya itu setrumannya berapa volt? Itu baru setrumannya. Ini saya ngomong agak level ini ya, 17 ke atas itu ya. Yang jomblo bilang kita nggak ngerti. Polos gitu ya, polos. Jadi saya harus naikin ya sedikit ya, turunnya sedikit lah ya, karena jangan sampai berbicara yang khayalan kan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hal ini, banyak orang-orang yang akhirnya merasakan bahwa ketika dia nikah kok tidak seperti awal pacaran. Semangatnya ya, bayangkan ketika dia bisa memaafkan pasangannya saat pacaran, tapi begitu mudah melihat kekurangannya langsung begitu marah. Lagi-lagi dia telah berhutang, karena itulah Allah cabut nikmatnya setelah nikah. Dan ini yang berat, ini yang berat. Makanya film-film romantisme yang sekarang lagi tren ini ya, yang terpaksa mau tidak mau kita ikut dalam arusnya, jangan sampai membuat kita lupa romantisme yang dibangun dengan seolah-olah dengan mencicil kemesraan sebelum datangnya akad, itu adalah sebuah nikmat. Ketahuilah itu adalah musibah. Itu adalah musibah. Sebab seandainya diizinkan pun menikah, ketahuilah nikah yang dimulai dengan sesuatu yang kotor justru akan membuat kita sibuk awal mulai rumah tangga untuk bersih-bersih dulu di dalam rumah kita. Bersih-bersih dulu di dalam rumah kita. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Karena itu ikhwatul iman azakumullah. Maka setiap anak muda, agar dia tidak terjerambab dalam urusan yang sejatinya menjauhkan dia dari agama Allah, Allah punya yang sejatinya ukuran. Allah punya yang terkait dengan ukuran. Ukuran ini sejatinya adalah menempatkan bagaimana level cinta kita, agar jangan sampai level cinta kita ini akhirnya mengalahkan ya cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki yang Allah sebutkan itu adalah cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada jihad. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah mengingatkan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun natashawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah ya Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, harta yang kamu miliki, tempat tinggal dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu tempati, dan bahkan segala hal yang kamu miliki di dunia ini lebih kau cintai, lebih kau cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad. Allah katakan fatarabbasu hatta yati Allah bi'amri, maka tunggulah Allah mendatangkan keputusan. Dan menarik, Allah memberikan ancaman di dalam ayat ini, tidak memberikan ancaman detailnya, hanya diberikan kalimat fatarabbasu hatta yati Allah bi'amri. Kalau bahasa anak muda sekarang seolah-olah mengatakan lihat aja nanti, lihat aja nanti. Dan Allah kalau sudah mengatakan lihat aja nanti, ini bukan sekedar ancaman. Karena kalau Allah sudah mengancam sesuatu, ya biasanya kalau orang sengaja melakukannya, pasti dia akan mendapatkan kerugian. Dan Allah menepati janjinya. Allah tidak pernah khilaf terhadap kalimatnya. Allah tidak pernah khilaf terhadap apa yang disampaikannya. Jika memang orang ini melanggar dari Allah berikan, pasti dia merasakan itu. Makanya Allah katakan fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang fasik. Makanya kita akan belajar dari sini. Orang-orang yang tertipu dengan perasaan-perasaan cinta yang tidak halal, disebabkan dia telah mencicilnya
telah merasakan nikmatnya sebelum terjadinya akad, ketahuilah dia akan mendapatkan yang namanya penderitaan yang tidak ada henti-hentinya. Bagaimana cinta yang sejatinya menjadi sebuah energi yang mendekatkan justru menyakiti, justru membuat dia jauh, membuat dia tidak bergairah. Dan ini bukan cinta yang sehat, bukan cinta yang sehat. Makanya kalau orang-orang berorientasi jauh pada Allah, hal seperti ini dia sadar, bahkan dia harus segera tinggalkan. Berat, tapi dia merasakan ini nikmatnya akan ketika dia sudah keluar dari situasi ini, dia mendapatkan iman yang lezat. Dan pernah saya ceritakan misalnya bagaimana dialami oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dia juga merasakan jatuh cinta kepada seorang wanita yang ada di negerinya tersebut, dan dia sudah merasakan cinta sebelumnya dan memiliki seorang istri bernama Fatimah. Ketika sudah dia benar-benar memiliki istri bernama Fatimah, ternyata dia memiliki perasaan yang baru kepada seorang wanita, dan dia tergoda oleh wanita tersebut. Singkatnya, akhirnya dengan cara yang elegan, dan ini penting, bagaimana seorang laki-laki yang elegan adalah dia mencoba untuk terus menikah lagi pun harus dengan etika. Walaupun sah dia menikah lagi tanpa harus izin dari istrinya, tapi kaidahnya jelas bahwa dia harus terus tetap memuliakan istrinya. Jangan sampai terjadinya retaknya ikatan rumah tangga. Kenapa? Karena selalu saya katakan bahwa menikah lagi katakanlah sunnah, tapi mempertahankan rumah tangga dari kerusakan adalah wajib. Ya, jangan dahulukan yang sunnah untuk tinggalkan yang wajib. Dan ini sering salah kaprah sebagian kita. Niatnya menyelamatkan janda, tapi membuat janda baru. Ya. Dan banyak. Ya, menyelamatkan janda tapi buat janda baru. Bukan seperti itu sebenarnya ajaran Islam. Makanya eleganlah seorang Umar bin Abdul Aziz. Dia minta izin kepada istrinya. Dia katakan, istriku, bolehkah aku menikah lagi? Dan semua wanita rata-rata menjawabnya sama, ya. Aku siap dimadu asal kamu siap diracun, kan gitu. Khas wanita semua sama, ya. Ya, biasanya akan jawab itu. Intinya dia keberatan menolak. Dia tidak bersedia. Dan ketika istrinya tidak bersedia, Umar tidak menjalankan hak prerogatif dia. Dia tahu tanpa izin istrinya pun sah. Tapi apakah yang terjadi? Apakah hidup di bawah bayang-bayang antara istri dan istri keduanya saling teror, saling ngeblok di medsos masing-masing, kan gitu ya, memviralkan berita dan bekerja sama dengan berita online gitu. Dia nggak melakukan ini. Dia tahu, tapi dia tidak bisa bohong, dia tidak bisa dusta bahwa dia begitu kuat perasaannya sampai akhirnya jatuh sakit. Jatuh sakitlah si lelaki ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ketika jatuh sakit itulah akhirnya apa yang terjadi? Ternyata istrinya pun tersentuh. Dia tahu suaminya menderita dan perasaan tersebut, maka dia nggak mau suaminya menanggung perasaan yang berat itu. Akhirnya dia pun ngalah. Daripada suaminya sakit, tidak produktif, bahkan meninggal, ya sudahlah, aku relakan dia berbagi cinta dengan yang lain. Ya, ini modus berarti kan ya. Berarti cara mudah untuk memperoleh izin istri gimana? Ya, pastikan punya BPJS dulu ya. Ketika dia begitu, ketika dia mengalami ini, maka istrinya pun akhirnya membujuk wanita itu. Dia betul-betul meminta kepada wanita ini, maukah engkau menjadi menjadi istri yang kedua dari suamiku? Spontan wanita ini nggak perlu istiqoroh, langsung iya mau gitu ya. Ya, karena memang sudah merasakan mantapnya dia dipilih oleh seorang Umar bin Abdul Aziz. Maka dibawalah wanita ini berikut dengan walinya ke dalam kamarnya Umar bin Abdul Aziz sebagai sebuah kejutan. Ya, sebuah hadiah yang membuat bagaimana hati suaminya begitu sumringah, diharapkan begitu. Ini hadiah yang istimewa, bergembira ya. Sedikit wanita yang mau melakukan hadiah ini pada suaminya di hari ulang tahunnya kan gitu ya. Cari mati gitu. Maka dibawalah. Ketika dibawa, maka kagetlah Umar. Dia tidak bisa berkata apa-apa, speechless kata orang ini. Gak bisa ngomong apa-apa. Maka wanita ini mendekat, mulai bertanya, apakah benar kau mencintaiku Umar? Umar tidak bisa bohong, betul. Cinta itu berada dalam perasaanku yang terdalam. Dan betulkah engkau akan menikahi aku? Umar berpikir sejenak kemudian menjawab, enggak jadi. Tidak mungkin aku menikahimu. Langsung lemeslah wanita ini. Dia merasa di PHP kan gitu.
Maka dia bertanya, mengapa nggak jadi? Sementara istrimu sudah mengizinkan. Istrimu sudah mengizinkan kita menikah. Umar menjawab, inilah orang-orang memiliki kekuatan kuat amal akhirat. Apa kata Umar? Ketahuilah wanita, saat pertama kali aku mencintaimu, aku sakit. Bagaimana mungkin aku menikahimu? Mungkin aku mati. Mencintaimu bikin aku sakit. Jika menikahimu, mungkin aku mati. Itulah penerungan mendalam Umar terhadap cinta yang dia rasakan. Kenapa? Cinta yang hanya membuat seseorang sakit adalah cinta yang tidak benar. Cinta yang membuat dia justru tidak bisa beraktivitas ibadah, cinta yang tidak benar. Cinta yang membuat dia justru meratapi dirinya, menangis sesenggukan. Sementara saat Allah tidak memberikan cintanya, saat Allah tidak menyapanya, saat Allah mungkin mengabaikannya, dia merasa biasa saja. Berarti ada yang salah dalam diri dia. Maka Umar sadar ini cinta yang salah. Makanya Umar langsung kalahkan itu. Lisan dia itu mengatakan, dan inilah yang harus kita perbaiki dari perasaan. Tapi gimana ya Ustaz? Perasaan itu ternyata enggak. Salah satu cara menetralisir perasaan adalah lisan berani mengeluarkan kalimat yang bertentangan untuk sesuatu yang kita rasakan salah dari perasaan kita. Umar jujur hati perasaan, maka si calon ini mengatakan, apakah cinta itu telah hilang wahai Umar? Tidak. Cinta itu justru makin mendalam dan mendalam. Tetapi dia tidak mau, ya, makanya dia katakan bahwa aku tidak mau masuk dalam perangkap itu. Karena itu, kalau engkau ingin tetap berada dalam lingkaran cintaku, kuizinkan engkau menikah dengan keponakanku. Begitu kuat perasaannya Umar, lantas dia meminta supaya calon yang dia cintai mendingan menikahi keponakannya. Bayangkan, dia memilihkan seorang suami untuk orang yang dicintai, bukan sesuatu yang mudah. Ya, baper semua kayaknya. Ketika dipilihkan itu luar biasa, dia meluarkan pengorbanan dia. Ada yang menarik di sini, dan ini memang bukan sesuatu yang mudah, tapi terapi terbaik untuk perasaan yang salah adalah lisan harus memaksakan diri mengucapkan sesuatu yang diyakini itu adalah benar, walaupun perasaan menolaknya. Kenapa? Karena perasaan itu akan mempengaruhi pikiran, dan pikiran akan mempengaruhi perasaan. Maaf, lisan itu akan mempengaruhi pikiran, dan pikiran itu akan mempengaruhi perasaan. Lisan. Makanya perasaan boleh kita memiliki perasaan, tapi lisan harus elegan. Sebagaimana Rasul ketika menangis ketika Ibrahim wafat, yaitu anaknya dari istrinya itu Maria Al-Qibtiyah, maka ketika dia menangis, semua orang bertanya, bahkan dasar bertanya, engkau menangis, atabki ya Rasulullah, engkau menangis Rasulullah. Rasul mengatakan, hatiku boleh menangis, tapi lisan tetap mengucapkan sesuatu yang patut di hadapan Allah. Lisan harus terjaga terus. Makanya kecemplungnya kita dalam perangkap cinta, perasaan berat itu kalau cinta ini, lisan ini mengeluarkan sesuatu yang tidak diberkahi Allah. Ustaz, saya naksir sama dia, tahan perasaan itu. Awal mula dari deklarasinya kita untuk digoda setan, lisan ini yang tidak sabar untuk menyatakan cinta. Ya, biarkan saja cinta itu kita rasakan. Ya, kalau belum saatnya tahan. Karena walaupun dengan modus, dengan kalimat, aku sih cuma pengen kamu tahu aja. Aku sih cuma pengen kamu tahu aja. Aku tuh semalam mimpiin kamu. Mimpi apa? Mimpi dikejar-kejar anjing. Anjing doang. Bukan, aku tuh merasa ya, cuman aku merasa, misalnya kan dia bilang aku cinta sama kamu, tapi aku nggak minta apa-apa selain itu. Ini tipu daya. Ya. Si wanita mengatakan apa? Sebenarnya aku juga. Dua insan menyatakan cinta, terus bilang nggak pacaran, pertanyaan so what after that? Dan kita lupa bahwa setan itu membungkus sebuah maksiat dengan istilah yang diduplikasikan. Dari dulu Nabi Adam saja tergoda dengan sejarah pohon yang namanya itu disebut pohon khuldi, pohon kekekalan. Begitulah kita. Kita dalam membina hubungan kadang-kadang dikasih kamuflase, ya, dengan kalimat, ya. Misalnya kadang sekarang tren selingkuhan disebut beradik kakak angkat. Aku tuh menganggap kamu kayak adik kamu sendiri. Tren.
Ini harus paham antum. Paham betapa, makanya kenapa awal mula dari diundangnya setan di dalam hubungan cinta halal ketika cinta itu dinyatakan sebelum waktunya. Maka belajarlah dari Ali, belajarlah dari Fatimah. Mereka sudah merasakan itu, tapi Fatimah tak sedikit pun memberi kode-kode sinyal-sinyal. Atau mau tiba-tiba mungkin nggak sengaja ya pulpennya jatuh gitu ya, pura-pura ketabrak kayak ketukeran buku pelajaran. Nah, kisah cinta anak 90-an. Tidak ada sama sekali cinta yang diucapkan oleh Fatimah itu baru diucapkan justru pada saat mereka sudah sah, malam pertama sebelum terjadinya ya mereka merasakan syahdunya. Disitulah Fatimah mengakui, ya dia bilang kepada Ali, wahai Ali, ketahuilah sebelum kita menikah ada lelaki ya yang sudah mengganggu pikiranku dalam perasaan. Ali dengan seorang laki-laki yang gagah berani muncul sifat cemburunya. Siapa lelaki itu? Lelaki itu adalah kamu. Nya itu kalau udah nikah. Kalau belum nikah, omongan ini bukan ya. Ya nggak pas. Ya. Ini kalau belum nikah jangan ucapkan. Kenapa? Karena mengundang setan. Makanya sekali lagi bahwa lisan itulah pintu gerbang pertama masuknya atau pengaruh setan di dalamnya. Dan ini dalam banyak hal begitu. Bagaimana menterapi orang yang sedang marah? Marah itu termasuk salah satu cara untuk menekannya adalah jangan sampai lisan ini ngomong kotor. Karena pintu gerbang di situ. Sebab kalau lisan udah keluarin kalimat mulai dari kebun binatang di absen semua, bahkan nama familinya, nama ordonya begitu ya, karena dia anak biologi misalnya. Maka kita lihat orang-orang seperti ini pastinya makin membuat perasaan dia makin berkecamuk untuk marah. Makanya lihat ketika yang namanya Nabiullah Yusuf alaihissalam memiliki perasaan tersakiti oleh saudaranya yang menjeplungkannya ke sumur hingga membuat Yusuf hidupnya terlunta-lunta, berpindah dari satu majikan ke majikan lain, bahkan masuk penjara, bahkan dia mengalami berkali-kali bertahun-tahun hidup yang merasakan nestapa. Siapa yang pertama kali membuat hidupnya terlunta-lunta? Saudara-saudaranya dari anak dari ibu yang berbeda. Pada saat saudaranya mendatanginya, saat dia merasakan musim paceklik dan saudara-saudaranya di negeri Kan'an tidak memiliki bekal makanan, mendapatkan kabar ada seorang raja yang baik di suatu daerah di Mesir yang dia memiliki lumbung pangan yang sangat luas, sangat banyak, dan dia bersedia berbagi lumbung pangan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka ketika dia datang, gitulah tiba-tiba Yusuf teringat bagaimana masa-masa dulu waktu tersakiti. Dia merasakan sakitnya, tapi disitulah hebatnya Yusuf. Dia langsung membuat sebuah kalimat untuk menutup celah setan agar setan tak membuat amarah dan perasaan dendam itu bergejolak. Apa kata dia? Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 92. La tathriba alaikumul yaum, langsung dikunci sehingga setan tak lagi bisa menggodanya. Apa kata dia? Hari ini tak ada caci maki untukmu. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni kamu. Langsung didoain. Wa huwa arhamur rahimin, dialah yang Maha Pengasih di antara yang paling kasih. Langsung lisan ini mengatakan itu. Inilah sejatinya cara kita untuk menjaga agar perasaan-perasaan yang belum sah itu dijaga sampai datang masanya, yaitu menjaga lisan. Makanya sering ini yang salah kaprah di anak muda sekarang. Kalau misalnya punya perasaan langsung bilang tembak aja, tembak ya. Tapi dulu orang nyesek lo kan gitu ya. Minimal kasih kode-kode lah, tekin gitu ya. Minimal inilah gitu ya, dijanjikan. Ini kan perangkap setan. Dia membuat akhirnya bagaimana seseorang itu dalam kondisi yang serba salah. Ya, dikasih peluang untuk menikahinya tapi tidak dilamar. Akhirnya serba salah bagi si wanita. Bagi si laki-laki juga akhirnya dia berpeluang juga untuk
misalnya melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, inilah kenapa seringkali kita dimotivasi untuk mengucapkan hal ini. Maka semua film-film yang mengajak kita untuk mengungkapkan perasaan yang sejatinya belum sah kepada orang-orang yang harusnya yang kita cinta ini, yang harus akan menikah dengan kita, maka inilah salah satu yang harus kita lawan, salah satu yang harus kita netralisir, salah satu yang harus kita kritisi. Ya, kenapa? Karena inilah membuka peluang tadi betapa banyak dari setiap perasaan dan lisan yang kita ucapkan ini muncul tadi tuh peluang. Ya, awalnya kan modusnya cuma bertanya, care ya. Ya, awalnya cuma nanya udah makan belum, kan gitu ya. Hari ini kamu pakai baju apa? Kan ya, hal-hal seperti ini. Ya, kadang-kadang ikut kajian surat pending ya. Kalau bisa ikut biar nanti pas kita menikah sudah punya satu visi yang sama. Ya, kadang-kadang kan modusnya banget. Ya, ini seringnya gitu. Kadang-kadang numpang kepada syariat itu. Ya, numpang kepada syariat. Malam Jumat nanti ada acara nggak? Maksudnya nyekat kuburan bareng. Maksudnya gimana? Kata Ustaz, mengingat kematian hati menjadi tenteram. Kadang-kadang inilah masuk. Makanya hentikan hal-hal seperti ini. Hentikan seperti hal-hal seperti ini. Maka semangat kita untuk mengkaji ini adalah semangat untuk berusaha untuk menginspirasi setiap kita yang dilanda asmara, yang dilanda cinta yang salah, untuk memilih kepada jalan yang benar. Ya, semangat dari film Bila kan dua, dilanjutkan ke pelaminan, ya, atau dilanjutkan ke pengadilan, karena menggugat cinta yang salah. Nah, ibadah iman azakumullah, karena waktunya juga, saya pikir hari ini kita hanya belajar untuk sepotong dari sebuah episode dari kehidupan anak muda, agar jangan sampai hidup hanya melulu untuk cinta, rindu, dan cita-cita yang sama. Mari kita coba isi waktu kita untuk memikirkan hal lebih jauh lagi. Bagaimana para sahabat lebih memperhatikan urusan dosa sebagai hal yang menjadi perhatian mereka. Bahkan mereka kalau sudah disebutkan dosa bisa menangis. Bahkan tadi sudah sampaikan bagaimana salah satu pernyataan Mu'az bin Jabal, kami kalau mendapati dosa kecil saja itu seperti gunung yang akan menimpa kami dari belakang reruntuhan. Sementara kalian itu kadang dosa besar itu seperti lalat yang hinggap di hidung, hanya ditepis. Kadang berpikir Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, tapi meremehkan dosa itu adalah dosa. Meremehkan dosa itu adalah dosa. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Kenapa? Setiap hal yang kita lakukan hisabnya berat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, suatu amalan sebesar ya jisau itu mungkin kalau diibaratkan dalam bahasa sederhana, apa bagian terkecil dari kehidupan manusia, yang terkecil itu akan ditanya lalu, dihisab lalu. Jangan disepelekan. Setiap dosa yang kecil itu kalau kita perhatikan akan ditanya oleh Allah. Dan kadang-kadang ini yang disepelekan oleh banyak anak muda. Dan itulah yang harus kita takutkan. Misalnya ketika Umar bin Khattab menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang khalifah, ketika dia tahu ada rakyatnya yang kelaparan karena dia misalnya cuma bisa masak, bahkan ketika dia kelaparan itu untuk menghibur anaknya, dia harus memasak yang namanya sepanci air dengan batu demi untuk membuat anaknya merasakan bahwa ibunya yang penting masak. Ya, tapi dimasak itu air ngerebus batu. Ya, ngerebus batu sehingga anak setiap bertanya, "Bu, udah jadi belum?" "Masih keras." "Ya, lu batu," gitu ya. "Masih keras," gitu ya. "Belum lunak, sebentar lagi itu." Demi menunda anaknya supaya mau tidur. Dan kita tahu bagaimana Umar setelah itu dia bersilaturahim, dia merasakan perih hatinya. Kemudian dia buru-buru datang ke gudang penyimpanan sembako di masa tersebut sebagai seorang presiden, dia langsung membawa, dan kisahnya sangat masyhur. Dan kita tahu bagaimana pengawal mengatakan, "Jangan engkau wahai khalifah, jangan engkau wahai Amirul Mukminin, engkau presiden, biar aku saja yang menanggungnya." Apa kata Umar? "Nanti di akhirat kamu mau nanggung dosa saya."
Kalau nanti di akhirat kamu mau nanggung dosa saya. Jangan sampai kamu nanti merasa menyesal. Itulah kesadaran mendasar dari seorang umat, bahwa kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan Allah karena ini adalah sebuah amanah, maka dia akan mendapatkan kerugian ini. Bagaimana para sahabat menyikapi dosa? Bagaimana para sahabat menyikapi dosa? Umar bin Abdul Aziz termasuk cicitnya, ketika dia dalam keadaan lelah setelah dia mengurus penguburan pamannya meninggal, dia baru saja dilantik jadi khalifah. Ketika dilantik jadi khalifah, saat itulah apa yang terjadi? Ternyata dia sudah kedatangan tamu yang hendak mengadukan permasalahannya, dan saat itu dia lelah. Dia langsung berkata kepada anaknya, tolong sampaikan kepada tamu-tamu tadi bahwa ayah lelah, tolong mereka datang besok saja, ayah mau istirahat. Saat itulah anaknya adalah anak yang soleh, anak yang dia dekat kepada Allah, maka anaknya mengingatkan dia. Dan ini bagian dari terpenting, bahwa hubungan orang tua, ayah dan anak bukan hanya urusan-urusan terkait dengan urusan dunia, urusan akhirat bahkan penting. Apa kata anaknya? Ayah, sekiranya ayah tidur sekarang, ayah yakin nanti bisa bangun. Ya, ayah yakin bisa bangun lagi. Ya, ini kalau anak zaman sekarang dianggap kurang ajar, nyumpain kau mati kan gitu ya. Jadi nyumpain kau mati tidak. Umar merasakan betul juga. Jangan-jangan ketika aku tidur Allah cabut nyawaku, sementara ada rakyatku yang belum aku urus urusannya. Umar yang tadinya lelah, tiba-tiba dia langsung terjaga, dia langsung membereskan urusan hal ini. Inilah salah satu kenapa para sahabat, para salafus soleh, mereka mendapatkan yang namanya spirit ketika mengingat bahwa dosa itu akan dihisab. Walaupun mungkin di hadapan manusia nggak kelihatan, di hadapan manusia tidak kelihatan, tapi pencatatan Allah itu sangat detail sekali, dan tidak mungkin Allah hilang. Makanya orang yang nanti selama ini berdosa tanpa merasakan itu sebagai dosa, terkaget-kaget di akhirat. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Diletakkan kepada orang-orang mujrim, pada pelaku-pelaku dosa, ya, sebuah kitab, ya, sebuah kitab kepadanya. Ketika dia melihat kitab ini, musyfiqina mimma fi, dia merasakan takut. Kebayangkan, baru dia merasakan takutnya nanti di akhirat. Ketika Allah kasih sodorkan kitab yang mencatat segala tindak tanduk dia di akhirat dan selama dia di dunia, segala tindak tanduk dia dicatat. Kemudian dia berkata sesuatu menunjukkan begitu takjubnya dia. Apa kata dia? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Bahasa kita dahsyat, luar biasa. Ya. Buku apaan ini? Kitab apaan ini? Catatan apa ini? La yughadiruna saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ditinggalkan yang besar maupun yang kecil kecuali tercatat. Yang besar tercatat, yang kecil pun yang selama ini kita sepelekan misalnya tercatat. Ya. Misalnya apa? Kita harusnya bayar ketika WC ada tulisan bayar untuk WC 2.000, kita menyelonong aja. Nah, ini sering kita sepelekan. Mumpung nggak dilihat kan gitu. Ya. Mumpung tukangnya nggak ada kan gitu, kita nggak bayar itu. Kalau perjanjian itu bayar, ditulis bahwa bayar, kecuali dia tulis infak, kan beda ya. Ya, kalau infak kan beda. Kalau ditulis bayar, maka kita yang memakai itu 2.000 itu akan mengajar. Dan itu ada catatannya. Kita akan kaget, iya pernah di SPBU ini, iya lagi kebelet tuh mau kajian, kok ada aja catatannya kan gitu. Kaget nanti kita. Ternyata Allah mencatat detail. Apalagi laporan-laporan palsu, apalagi yang kita tulis untuk pekerjaan yang sejatinya pencitraan akan dicatat oleh Allah. Makanya jangan menyepelekan hal ini. Orang-orang yang menyadari bahwa di akhirat akan dibuka semuanya, maka menangislah dia. Dia akan berupaya untuk menghancurkan semua tersebut sebelum Allah buka. Bagaimana cara menghancurkannya? Dengan beristighfar, dengan memulai dengan setiap malam tak kurang dari 70 kali mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Itulah yang diajarkan baginda Rasul. Orang-orang yang memulai setiap malam, dia menutup malamnya dengan istighfar, maka dosa-dosanya yang dia lakukan, termasuk yang nanti yang dia tidak sengaja lakukan, dia akan ditutup di akhirat.
akan diputihkan seolah-olah dia tidak melakukan itu lagi. Tapi siapa-siapa yang menyepelekan, dia merasa bahwa itu bukan dosa, ketahuilah Allah akan ungkapkan itu di akhirat. Dan kita tidak mungkin berkilah, tidak mungkin berdalih, tidak mungkin mencari kambing hitam. Kemudian menjawab, sebenarnya begini ya Allah, sebenarnya begini, nggak bisa. Ya, tunggu penjelasan saya Allah. Ya, Allah salah paham kayaknya. Ya. Itu sebenarnya niat saya begini, Allah tahu niat ente. Ya, jangan langsung bilang niat saya kan begini Allah. Allah hanya harus dijelasin, nggak mungkin. Allah tahu niat kita dan nggak mungkin Allah salah dalam catatannya. Makanya kita nggak bisa berkilah di dunia, kita bisa berkilah di akhirat nggak bisa. Makanya perhatikan, memahami bahwa kita akan dihisab, kita akan memiliki dosa yang kecil itu akan mendampak kepada yang buruk. Ingat, tahu siksa paling berat di akhirat, dan ini kalau kita mendengar ini ngeri, ya ngeri sekali. Para sahabat kalau dikasih tahu ini bahkan mereka menangis. Siksaan yang paling berat, ya maaf, siksaan yang paling ringan di akhirat. Tahu siksaan paling ringan di akhirat, yaitu 2 bola api ditaruh ke telapak kaki seorang makhluk, seorang manusia, di mana akan membakar kepalanya hingga otaknya pecah. Dan ketahuilah, siksaan ini hanya untuk pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Abu Thalib, yang dia tidak mau bersyahadat menjelang hayatnya. Maka Allah memberikan siksaan yang teringan untuk sangat ringan. Maka nggak kebayang apa yang bisa dialami oleh orang-orang selama ini, merasa bahwa menyanyiakan dosa itu sebagai hal, menganggap dosa yang kecil apalagi yang besar sebagai hal yang sepele. Karena itu mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu memikirkan akhirat, menjaga urusan di akhirat. Sekali lagi, bahwa kita menyeimbangkan hari ini kajian kita mengenai bagaimana orang-orang dilanda asmara sebelum waktunya yang halal, maka tahanlah perasaan tersebut. Jangan ungkapkan terburu-buru, lisan jaga, karena pertahanan kita untuk kemuliaan diri bermula dari lisan. Itu pertahanan kita. Ya, kalau pertahanan kita berjebol, lisan berjebol, maka mudah setan untuk menggoda kita, merayu kita. Jaga lisan. Biarkanlah kita mencinta, kalaupun ada perasaan cinta itu, kita biarkan cinta itu mengalir dan diri kita, dan jangan sampai menguasai sampai lisan kita. Dan berdoa, mudah-mudahan cinta itu cinta yang diberkahi. Dan yang kedua, bagaimana kita memaknai setiap dosa sebagai suatu hal yang berat di sisi Allah. Baik dosa kecil maupun dosa besar, semua akan dicatat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah masa pandemi ini pasti kita semua berdua banyak yang karena oleh kata-kata yang dikatakan terus terjadi bahwa banyak hal yang sekarang kita lakukan walaupun kelihatannya di bawah kebenaran bahwa banyak kesalahan. Dimulai kajian tadi saya sudah menyebarkan form pertanyaan. Jadi untuk yang sudah menulis untuk pertanyaan silakan langsung saja. Sekarang pakai kertas ya? Dan jadi kertas 71, kertas 5, Masya Allah. Namanya nggak usah saya bacakan. Ya. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Taruh deh. Pilih dulu. Ini pertanyaannya. Ini biasa lagi galau nih, bro. Saya seorang mahasiswa berusia 22 tahun dan sudah bekerja selama 1 tahun. Mana yang harus dahulu, karena menikah dulu atau di rumah? Antum mau beli rumah sekalian tangga, jadi rumah tangga. Rumah tuh gak ada tangga gak enak, sepi gitu. Begini ya Ikhwan, urusan terkait rumah ini itu urusan yang sekali lagi itu benda semua. Dan ini salah kaprah, sering saya bilang, banyak orang pun kalau menikah dipikir itu adalah rumah, house not home. Apa yang terjadi? Rumahnya ada, dan ini sering karena saya salah satu yang praktisi yang terlibat di dalam
mengamati perilaku anak-anak remaja di zaman sekarang, satu yang hilang di rumah sekarang itu banyak orang tua yang sibuk mendesain dan membesarkan rumahnya secara fisik, tapi lupa untuk membangun suasana rumah di dalam suasana yang menyenangkan dan rumah. Sehingga apa terjadi? Rumahnya boleh jadi besar, rumahnya biasanya boleh jadi luas, ya, antar kamar mungkin naik gojek kan gitu ya. Nggak gitu juga ya misalnya. Pokoknya di AC dipasang setiap 3 langkah kan gitu ya, saking pengen ademnya. Tapi anak nggak betah pulang tuh. Bahkan banyak suami yang nggak pengen pulang. Saya temukan, saya dulu habis ngisi kajian suatu hari di atas center. Terus ketika saya pulang kajian itu jam 12-an ya, itu ada pas lagi perempatan lampu merah mau ke Mampang itu ada pengamen usia ABG itu yang menurut saya ini cewek cowok cakep gitu. Saya bisa bedain orang cakep mana jelek kan saya bisa bedain alamnya. Saya bilang kok beda nih pengamen ini, tampilannya beda gitu. Sesuatu nih, nah saya penasaran kan. Kemudian saya ajak ngobrol karena udah lampu udah hijau, ya udahlah. Saya parkirkan sini karena saya tuh kalau udah penasaran biasanya mau cari tahu. Akhirnya saya parkirkan mobil di sebuah ruko yang gelap gitu ya. Saya pikir aman lah taruh di sini. Saya datangi ya, kebetulan kalau habis ngisi kajian biasanya dapat besek kan gitu ya. Jadi saya ambil besek atau makanan dikasih panitia, saya kasih ke dia untuk menyapa mereka. Nah, yang anak-anak jalanan itu ternyata setelah saya banyak ngobrol adalah anak-anak dari ketua partai, bapaknya pejabat pengusaha. Kenapa nggak pengen pulang? Kata dia males, bosen. Ya, enakan di sini, akrab, nyaman. Sekali lagi, kalau antum merencanakan sesuatu itu yang dipikirin itu adalah suasananya dulu. Sebab banyak kawan saya yang punya ortu di kampung yang rumahnya kecil, yang setiap keluar kamar yang kelihatan lu lagi kan gitu ya, lu lagi gitu ya, jaraknya dekat sekali ya, bahkan kentut di WC aja kedengaran sampai ke teras ya gitu ya, sampai WC sama teras itu nempel gitu ya. Dan dia nggak bisa saya nongol kan gitu ya. Jadi ketika dia sampai seperti itu ya, tapi rumahnya kecil itu dikangenin gitu, makanya rela mudik tiap tahun. Nah ini makanya sekali lagi tadi bagi ikhwan, pertama antum merasakan hidup itu bahagia dengan punya benda atau punya teman hidup. Nah itu dulu kalau antum merasa bahagia dan sekitar itu. Tapi sekarang akhwat mana Ustadz yang misalnya dia bersedia untuk menikah ya ketika udah punya rumah, ya gampang. Akhwat yang kerja di properti kan gitu ya, nikah ya langsung ada rumah. Jadi kan nggak usah beli rumah lagi gitu. Udahlah gitu ya. Tapi begini ya, kalau antum ya saya pikir menikah itu lebih utama, sebab bab menikah itu jelas, itu sunnah ya. Gak punya rumah itu adalah nggak akan ditanya loh. Tapi kalau tidak menikah karena urusan yang terkait dengan hal ini, pada dia mampu, itu akan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nikah dulu. Ya ada yang mau nggak langsung? Ini kayaknya udah mau beli rumah soalnya kan? Ya. Tapi rumahnya di ujung burung. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara untuk akhwat supaya tidak mudah baper kepada ikhwan yang baik kepada dia? Saya takut berkurang ya kepada Allah dengan perasaan ya. Pertama buat ikhwan ya, jangan suka tepek ya, jangan selalu berusaha untuk ingat ya. Bab mengenai berhati-hatian dalam urusan perempuan itu dibahas oleh para ulama jauh, banyak sekali kita tentang hal ini. Ya, kenapa sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab Fathul Barinya itu sampai mengatakan apa? Ketika mentafsirkan Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa'i wal banin dan seterusnya, diberikan hiasan kepada manusia untuk tertarik kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta emas dan sebagainya. Disebutnya wanita pertama kali
di dalam ayat ini menunjukkan betapa besarnya fitnah wanita terhadap seorang laki-laki. Ya, sebab Rasul mengingatkan matarakum ba'di fitnatan adoro ala rijalin nisa, tidaklah meninggalkan fitnah yang berat bagi laki, yaitu fitnah perempuan. Maka jangan mainin perasaan perempuan. Ya, karena kalau udah ada jatuh cinta dan ini berat. Ya, apalagi kalau kita sudah banyak menjanjikan yang sesuatu yang menurut kita sepele. Ingat, wanita itu ahli sejarah kan gitu ya. Bahkan kita terlontar ucapan yang sebenarnya bercanda aja diingat di dalam memori dia. Ya, kamu ingat nggak tanggal 11 Januari tahun 2008 ya jam 11 dan sekian, ingat tuh dia. Ya, makanya hati-hati ya jadi seperti ini. Ya, jadi gitu. Terus buat para akhwat bagaimana? Yang pertama, para akhwat perlu yakini ya, kalau kita ikhwan baik dan sebagainya, itu yakini bahwa kebaikan bagi akhwat yang menerima ini biasanya memang terkait dengan proses pola asuh di masa lalu. Akhwat yang gampang baper dan kebaikan orang lain, maaf ya saya simpulkan, biasanya dia tidak dapatkan ini di masa kecil dari orang terdekatnya. Ketahuilah, orang terdekat dalam ini bapak, ibu, abang adalah yang pertama kali mengenyangkan dia akan cinta. Makanya ahwat-ahwat yang gampang baper, ketahuilah memang biasanya berasal dari keluarga yang tidak hangat, dari keluarga yang tidak ramah. Karena itu, kalau kita sudah mendapatkan bahwa kita menyadari saya orang yang berasal dari bapak yang keras, ibu yang jarang meluk, abang yang biasa ngeledek bahkan sering menjatuhkan saya, maka segera kita mencari cinta yang pertama kali kita cari dari sesama jenis kita itu dengan cara yang benar, misalnya dari persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Kita memiliki kakak yang yang sama-sama akhwat, yang perhatian sama kita, itu halakohnya. Kenapa? Karena memang ketika kita tidak memiliki ya yang namanya mendapatkan guyuran cinta dari kecil, kadang perhatian sedikit saja langsung kita kayak akhwat ini, ikhwan ini nasib anas tadi. Daripada dia melirik terus pada ikhwannya jereng, kita nggak tahu. Maaf nih, nggak ada ini maksudnya bantu masalah. Kadang-kadang karena GR, ya. Ini kadang-kadang kita berpikirnya kan simple ya, karena kita merasa bahwa tapi kok kenapa senyum-senyum? Kenapa memang selama ini kita jarang disenyumi? Karena itulah cara paling mudah adalah mendingan cari cintanya Allah. Paling penting kalau kita yang merasakan tidak mudah baper sama ikhwan, kita membayangkan nikmat Allah. Misalnya kita membayangkan betapa cintanya Allah dengan status kita hari ini, di tengah kekurangan nikmat lebih banyak, itu bayangkan terus. Maka checklist terus kebaikan-kebaikan Allah. Ingat, kadang-kadang membuat kita itu ya, kita tidak merasakan kedekatan pada Allah karena kita sering tidak menceklis nikmat-nikmatnya dengan begitu mendalam. Dan sekarang kita checklist apa nikmat Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah pernikahan yang dipaksakan sah? Pasangan sama-sama tidak bahagia karena pria tersebut tidak ingin tanggung jawab. Begini, saya menduga ini orang yang baru curhat kemarin malam sama saya. Ya nggak apa-apa, saya ingin membahas ini walaupun saya tidak perlu sebutkan kasus secara detail. Begini, ada yang tanya saya kurang lebih mirip seperti ini. Pertama, kenapa mereka menikah? Kenapa paksa menikah? Karena mereka telah melakukan hubungan yang tidak, ya artinya yang diharamkan Allah SWT, sehingga terjadi perzinahan. Ketika terjadi perzinahan, maka yang terjadi adalah si ikhwan diminta bertanggung jawab sehingga harus menikahi. Padahal si ikhwan ini merasakan dia tidak cinta. Akhirnya dia harus menikahi. Dia maaf, syahwatnya ada tapi cintanya nggak ada, katanya begitu. Si akhwat pun begitu. Tapi ketahuilah begini, yang harus kita pahami, saat kita telah melakukan dosa kepada Allah dan Rasulnya, jangan fokusnya kita adalah kepada yang namanya hubungan kita dengan si lawan jenis kita. Yang paling penting adalah apakah kita sama-sama bertobat. Sebab jangan lanjutkan untuk menikah kalau ternyata si calon ini tidak bertobat. Walaupun kita merasakan pahit, khusus sebagai perempuan, saya sudah dihamili Ustaz, dia harus bertanggung jawab.
Kalau dihamili kemudian bertanggung jawab menyerahkan hidup kita setelahnya kepada laki-laki yang rusak, maka betapa buruk jeleknya kita. Kenapa? Karena telah melakukan dosa ditambah dosa baru, yaitu hidup rumah tangga yang tidak berkah. Maka pastikan pertama adalah bahwa kalau kita telah melakukan ini, tobat dulu pada Allah. Kenapa? Karena kalau tobat kepada Allah, urusan yang terkait dengan hubungan kita dengan pasangan kita akan diperbaiki. Maka lihat ketika Adam dan Hawa mereka melakukan dosa, yaitu memakan buah terlarang, Allah pisahkan mereka kan? Allah pisahkan Adam di India, Hawa di Arab. Mereka berjarak berapa ribu kilometer dan waktu mereka itu sampai 40 atau 80 tahun baru bersua. Saat mereka terpisah jauh, mereka tidak fokus untuk bersatu. Makanya tidak ada doa, ya Allah satukanlah cinta kami, ya Allah. Aku merasakan hidup sepi tanpa Hawa. Nggak ada. Hawa pun tidak pernah berdoa gitu. Tahu apa yang dilakukan? Mereka lebih fokus kepada perbaikan diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa? Sebab kalau kita sudah mengampuni Allah, Allah bukakan jalan kita. Mau kita nikah atau tidak nikah itu terbaik. Mau kita nikah sama dia atau tidak nikah itu terbaik. Makanya tobat dulu. Sebab kalau tobat, maka Allah mudahkan jalannya. Itu dulu. Nah, pertama, kalau kita tidak tobat, kemudian dipaksa yang penting nikah dulu deh. Karena orang tua berpikir yang penting nikah dulu deh. Daripada malu, inilah salah kaprahnya. Nikah dulu tapi tidak bertobat, maka hanya mengulangi kesalahan yang fatal. Kesalahan terus-terusan. Jangan sampai kita mulai kesalahan itu. Karena itu pertama, kecuali ya sama-sama tobat, sama-sama perbaiki diri. Kalau sama-sama perbaiki diri, maka orang-orang perbaiki diri ini baiknya hendaknya menikah. Kenapa? Karena at-thayyibun lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat, ya, al-khabithatu lil-khabithin wal khabithu lil-khabithat. Waktu dia berbuat buruk, dia silakan nikah. Ketika sudah sama tobat, menikah. Kenapa? Untuk mencegah terjadi kerusakan setelah itu. Tapi bagaimana kalau tidak cinta? Cinta itu menurut Allah akan dimunculkan kalau kita komitmen pada Allah. Mudah bagi Allah untuk membuat seseorang tiba-tiba jatuh cinta. Mudah juga bagi Allah untuk mencabut cinta tersebut. Jadi jangan GR kalau misalnya saya nggak ada cinta sama dia, nggak mungkin saya mencintai dia. Kalau Allah bilang kita cinta, mau bilang apa? Ini juga buat para ikhwan ketika misalnya mengatakan, "Ukti, bolehkah aku melamarmu?" "Maaf, ani nggak ada cinta, men." Jangan patah, jangan putus asa. Cukup bilang, "Nanti malam saya minta sama Allah kelar hidup lo." Kalau Allah sudah bikin lu cinta sama kamu, apa kan gitu? Hari ini kau tak bisa mengungkapkan cinta, tapi 3 hari lagi kau akan mengejar-ngejar aku. Nah, yang ambil radio di rumahmu. Ini harus kita pahami. Berarti apa? Kalau dipaksakan, pastikan bukan paksaan dari sisi manusia. Yang paling penting adalah tobatnya dulu. Tobat itu nggak melulu dengan menikah. Ustaz, kalau bentuk tobat harus menikah? Enggak. Kalaupun misalnya merasa yang penting udah tobat dan merasa ya sudah, saya nggak ingin mendapatkan lelaki yang tidak bertanggung jawab, yang dia hanya mau bagian tubuh saya tapi tidak mau dengan dia, sudah nggak perlu dipaksakan. Karena buat apa sih dapat status menjadi seorang istri, tapi setelah itu rumah tangga kita justru nggak mendapatkan kebahagiaan, hanya untuk mendapatkan status istri. Tapi kan malu, iya. Tapi ingat, malu itu konsekuensi atas dosa. Bertanda bahwa iman kita masih on. Ya sudah, memang itu resiko. Masih baik bahwa hukum Islam belum ditegakkan. Kalau hukum Islam ditegakkan, mungkin sudah didera. Tapi ini tidak. Ya, ini masih diberi kesempatan. Ya sudah, nggak harus dipaksakan. Ya, pasangan ini sama-sama tidak bahagia karena pria tersebut tidak ingin tanggung jawab. Apalagi tidak ingin tanggung jawab. Makanya tidak perlu buat akhwat. Ini saya ingin katakan, sakit hati pasti. Pas sakit hati pasti, karena sudah merasakan, sudah merasa kotor. Tapi ketahuilah begini ya. Kalau kita sudah bersih, mudah bagi Allah mendatangkan lelaki soleh untuk kita. Mudah, dan ini keyakinan. Jadi kalau kita merasakan bahwa tapi nanti gimana, nggak ada yang mau sama saya, suuzon. Jangan suuzon sama Allah. Prasangka baik, kalau saya sudah perbaiki diri, pasti Allah datangkan yang terbaik. Dan ingat, tidak wajib kita menceritakan aib kita di masa lalu kepada pasangan. Ingat, aib itu cukup kita ceritakan, hanya Allah cerita. Makanya nggak boleh ada pernikahan itu mengorek-orek aib itu nggak. Masa lalu untuk mendapatkan pasangan yang bersih. Misalnya ketika Allah mengatakan, "Maaf, Ukti pernah zina."
Terus waktu nanya, ente pernah mabok nggak? Jadi pertanyaannya seputar maksiat di masa lalu nggak ada. Tidak ada satupun di antara kita yang seperti. Jadi cukuplah hari ini kita lihat dia bertobat atau tidak. Yang paling kita bisa lihat itu karakternya saja. Karakter boleh, tapi dosa tidak. Ya dosa tidak boleh diungkapkan meskipun dalam atas nama ta'aruf. Tidak ada. Ya maka para ulama mengharamkan pada saat ta'aruf menyebutkan dosa yang telah dilakukan masa lalu. Jadi ini juga harus kita pahami. Berarti nggak usah Ustaz, ya nggak usah. Ya, kalaupun ternyata kita hamil ada bekasnya dosa itu ya anak yang tidak ada bapak, yaitu kita memohon ampun pada Allah, tapi ketahuilah itu lebih baik daripada meneruskan pernikahan tapi mendapatkan yang namanya lelaki yang justru tak memberikan kebahagiaan untuk akhirat kita. Banyak banget ya, panjang-panjang saya lewat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ya, dan ini panjang. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini jawaban istiqoroh itu seperti apa Ustaz? Banyak yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan istiqoroh. Istiqoroh bisa jadi jawabannya itu penting hati merasa mantap. Hati merasa mantap, ya, dicodokkan kepada satu pilihan. Yang kedua, bisa jadi kita mendapatkan nasihat dari orang-orang terdekat kita, yang nasihat ini meneguhkan kita atau membuat kita justru meninggalkan sesuatu yang selama ini kita yakini. Yang ketiga, bisa jadi kita misalnya mendapatkan petunjuk itu lewat misalnya ya diberikan hal-hal yang selama ini disingkapkan oleh Allah, yang selama ini ditutup oleh Allah disingkapkan. Saya kita memohon ya Allah agar kalau memang dia itu lelaki terbaik untukku, maka dekatkanlah, kalau buruk maka jauhkanlah. Tiba-tiba setelah kita berdoa Allah ungkapkan itu, tiba-tiba muncul berita viralnya tentang kemaksiatan dia yang atau mungkin keburukan dia disampaikan oleh temannya, oleh orang terdekat. Itu adalah salah satu jawaban dari Allah, karena kita minta apa? Kita minta supaya kalau memang buruk jauhkan, ternyata Allah diberikan keburukan. Nah ini juga menjadi hal yang harus kita sikapi. Masalahnya adalah kadang ada orang istiqoroh, yaitu adalah sebenarnya udah punya yang namanya perasaan, dia nggak netral, sehingga apapun jawaban Allah dibantah sama dia. Ini seringkali terjadi, ya karena udah kekeh gitu. Karena udah kekeh dia bilang yang penting sama dia, yang penting sama dia. Makanya kalaupun sudah kekeh, istiqorohnya mintanya tolong supaya aibnya ditutup dan diperbaiki gitu aja. Boleh dengan istiqoroh, maknanya kan istiqoroh dia kata istif'ala, dia kata khoro, itu dia kata khiyar atau khair. Khiyar itu pilihan, khair itu kebaikan. Istiqoroh artinya meminta kebaikan. Jadi kalau udah kita kandung punya perasaan, maka istiqorohnya adalah memohon supaya diberikan kebaikan bagi orang-orang tersebut kepada kita. Ya, tapi saya bikin saja, mohon maaf ya banyak sekali pertanyaan yang atas ini. Lain waktu kita akan lanjutkan kajian ini. Mudah-mudahan pulang ya tidak baper dengan merasakan bagaimana ya kajian ini memberikan efek dan bermanfaat khusus bagi kita pada akhirat. Aku lupa biasa astaghfirullah wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.